Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Erna Ramawati, dosen program studi S1 Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri sejak tahun 2015. Sebagai seorang dosen, saya aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Passion saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pengajaran dengan bobot 60%, penelitian dengan bobot 20%, dan pengabdian masyarakat dengan bobot 20%. Pada program studi S1 Keperawatan, saya diberikan kepercayaan mengampu mata kuliah keperawatan maternitas dengan bobot 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Sebelum melakukan pembelajaran di kelas, saya dengan tim menyusun RPS yang telah disesuaikan dengan buku panduan dari Atkin, kemudian deskripsi mata kuliah, meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan usia subur, ibu hamil, melahirkan, nifas, dan di antara dua masa kehamilan, dan bayi baru lahir fisiologis dengan penekanan upaya preventif dan promotif. Capaian pembelajaran mata kuliah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran keperawatan maternitas. Mahasiswa mampu melakukan stimulasi pendidikan kesehatan pada wanita usia subur, meliputi usia reproduksi, kemudian pasangan usia subur, kemudian wanita dalam masa cubring, meliputi kehamilan, melahirkan, dan nifas. Bahan kajian inti yang dipelajari meliputi masalah kesehatan wanita pada masa reproduksi, investigasi infertil pada pria dan wanita, penyuluhan alat kontrasepsi, dan konseling keluarga. Referensi yang digunakan meliputi sumber utama dan pendukung seperti e-book, jurnal, buku cetak, serta sumber lain yang relevan dengan proses pembelajaran. Salah satu referensi utama yang digunakan adalah buku Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas yang ditulis oleh Erna Rahmawati DKK yang diterbitkan oleh PT Global Executive Technology pada tahun 2023. Metode perkuliahan yang saya gunakan adalah metode ceramah dan diskusi. Metode pembelajaran yang saya gunakan dengan blended learning, di mana pada metode ini menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Tujuannya untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Pada proses pembelajaran daring dilaksanakan dengan memanfaatkan platform Zoom, kemudian untuk perkuliahan tatap muka dilaksanakan di kelas. Pada perkuliahan materi yang disampaikan dengan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada delivery, saya menggunakan media PowerPoint dan video YouTube untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa akan lebih menarik. Pada proses pembelajaran, penyampaian informasi dilaksanakan secara dua arah, di mana saya berperan sebagai fasilitator agar mahasiswa bisa berperan aktif selama perkuliahan berlangsung. Interaction saya dengan mahasiswa selama pembelajaran berlangsung terlihat dari aktivitas diskusi terkait isu-isu terkini terkait reproduksi wanita, khususnya tentang masa nifas. Salah satu isu tentang masa nifas yang sedang hangat dibahas adalah dampak perawatan payudara yang tidak tepat terhadap masa nifas. Pada sesi diskusi, mahasiswa menyampaikan pendapat dan mahasiswa lain boleh memberikan komentar, masukan, dan sanggahan terhadap pendapat yang disampaikan, sehingga proses diskusi menjadi lebih hidup dan bermakna. Asesmen yang saya laksanakan baik di awal dan di akhir perkuliahan. Jadi pretest saya dilaksanakan di awal perkuliahan untuk mengetahui pengetahuan awal mahasiswa, sedangkan post-testnya dilaksanakan di akhir perkuliahan untuk melihat sejauh mana peningkatan pemahaman mahasiswa. Pembobotan penilaian menggunakan komposisi penugasan sebesar 25%, kehadiran dengan bobot 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 35%. Berikut perkuliahan yang saya lakukan di kelas sesuai dengan RPS. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang fisiologi pada masa nifas, ya. Dari yang pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar tentang apa? Tentang nifas, ya, tentang pengertiannya, ya.
Nah, sekarang kita bahas tentang perubahan fisiologi pada masa nifas yang biasanya terjadi pada ibu itu seperti apa ya. Nah, di dalam masa nifas itu nanti memang ada perubahan pada sistem reproduksinya, kemudian juga pada sistem perkemihan, kemudian juga pada sistem pencernaan, sistem muskuloskeletal, kemudian sistem endokrin, kemudian sistem hematologi, perubahan pada tanda-tanda vital ya, kemudian pada sistem kardiovaskuler. Nanti kita jelaskan satu persatu. Kita bahas dulu tentang sistem reproduksinya. Jadi biasanya uterus, kemudian serviks, vagina, dan perineum itu mengalami involusi uterus ya. Jadi involusi uterus itu adalah proses kembalinya uterus ke dalam sebelum pada saat dia hamil. Jadi biasanya kalau pada saat kehamilan itu kan uterusnya membesar ya. Kemudian nanti dia akan kembali seperti semula atau menyusut seperti saat sebelum dia hamil. Jadi proses involusi uterus itu dimulai setelah plasentanya lahir, ya. Karena kan plasenta lahir itu kan pasti ada kontraksi dari otot-otot ya. Kemudian ada subinvolusi. Kalau subinvolusi itu adalah kegagalan uterus untuk kembali pada keadaan seperti dia sebelum hamil ya. Jadi penyebab yang paling sering itu karena tertahannya fragmen plasenta dan infeksi, biasanya seperti itu. Kemudian ini ada proses involusi uteri ya. Jadi proses involusi uteri ini atau autolisis itu merupakan proses penghancuran diri sendiri ya yang terjadi biasanya pada otot urin ya. Itu dia akan memendekkan otot dan jaringan ikat yang sempat mengendur 10 kali panjangnya ya. Karena kan proses kehamilan itu akan mengalami perpanjangan otot. Jadi setelah melahirkan itu akan mengalami ini pemendekan lagi ya. Jadi yang semula panjangnya 10 kali lipat ya. Jadi nanti akan kembali sehingga uterus akan berangsur-angsur lebih mengecil lagi. Kemudian ada efek oksitosin. Ya, ini kalau efek oksitosin ini kontraksi dari retraksi otot uterin ini akan mengkompres pembuluh darah ya. Biasanya itu akan mengurangi suplai darah ke uterusnya. Jadi darahnya akan lebih sedikit ya. Jadi proses ini memang sangat berguna untuk pengurangan implantasi plasenta ya atau bisa juga untuk pengurangan dari perdarahan ya. Sedangkan yang seperti kita tahu pada nifas itu memang sering terjadi perdarahan jika kontraksinya tidak bagus ya. Jadi kontraksi yang bagus itu memang yang keras. Kalau yang lembek ya, kalau diraba lembek itu berarti kontraksinya jelek ya, berarti nanti akan timbul perdarahan. Itu nanti pada saat di praktek di rumah sakit atau di tempat bidan nanti bisa tahu mana yang dikatakan kontraksi baik, mana yang dikatakan kontraksinya buruk. Kemudian ada proses involusi pada bekas implantasi plasenta. Bekas implantasi plasenta itu kan tempat menempelnya plasenta pada saat kehamilan ya. Ya biasanya di placenta bed itu dia akan mengecil karena kontraksi tadi kan, kontraksinya yang bagus itu yang mengeras ya. Kemudian diameter dari 7,5 ya biasanya kalau dia sudah melahirkan. Kemudian sesudah 2 minggu turun lagi menjadi 3,5 cm. Kemudian pada minggu ke-6 itu menjadi 2,4 cm dan akhirnya pulih atau mengecil seperti sebelum dia hamil. Ya. Kemudian ada after pain. Kalau after pain itu biasanya karena kontraksi. Biasanya berlangsung sekitar 2 sampai 4 hari pasca bersalin. Itu akan timbul rasa nyeri setelah melahirkan ya, seperti kalian disminor yang mbak-mbak ya, pas tahu yang disminor, yang delepen ya, seperti itu pasti ada yang rasa nyeri seperti itu ya setelah melahirkan, apalagi kalau dia melahirkan bayi besar atau kembar. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan itu perlu
memberikan edukasi kepada ibunya. Memang kalau setelah melahirkan itu ada rasa yang tidak nyaman seperti apa tadi, perutnya serasa nyeri seperti menstruasi, seperti itu ya. Jadi nanti kita juga bisa memberikan obat anti sakit atau anti mulusnya. Nah, ini tadi proses involusi uterus tadi ya, setelah apa namanya, bayinya lahir itu tinggi uterusnya itu setinggi sepusat, setinggi pusat itu apa? Udel. Iya, udel, ya. Beratnya 1000 gram. Kemudian kalau plasenta lahir itu dia akan turun di 2 jari di bawah pusat sebesar 750 gram. Kemudian kalau sudah 1 minggu itu di pertengahan simpisin pusat beratnya menjadi 500 gram. Jadi ada penurunan sampai pada 58 hari atau 8 minggu dia akan kembali normal. Karena kan ibu nifas itu biasanya akan terjadi selama kurang lebih 40 hari ya, atau sekitar 8 minggu. 6 sampai 8 minggu itu baru bisa sembuh seperti sedia kala. Jadi nanti ini ya yang dialami oleh mbak-mbaknya nanti setelah melahirkan. Nah, terus kita bahas tentang lokea. Lokea ini memang apa namanya, cairan yang memang keluar ya pada saat setelah melahirkan. Ini isinya apa? Sekret yang berasal dari kavum uteri dan vagina. Jadi pada masa nifas. Kemudian lokea itu dibagi dari lokea rubra. Biasanya kalau lokea rubra itu sekitar 1-2 hari pasca melahirkan, warnanya merah kehitaman. Itu berasal dari sisa-sisa selaput ketuban, kemudian sel desi-2, kemudian dari sisa vernik, caseosa, lanunggo, dan meconium. Kemudian pada hari ke-3 sampai ke-7 ya, itu namanya lokea sanguinolenta. Dia warnanya merah agak ke kuningan, isinya apa? Darah dan lendir. Kemudian ada lokea serosa, itu terjadi 7-14 hari pasca bersalin ya. Biasanya warnanya kuning, kemudian sudah tidak ada darah lagi. Nah, ini yang terakhir itu lokea alba. Ya, biasanya cairannya berwarna putih setelah 2 minggu. Jadi nanti akan terus sampai masa nifasnya selesai. Biasanya kalau orang Jawa itu 40 hari ya setelah masa nifas gitu. Nah, bagaimana kalau ada lokea yang menunjukkan keadaannya abnormal? Abnormal itu berarti yang tidak fisiologis, yang seharusnya terjadi, ternyata ia tidak terjadi. Ya, perdarahan berkepanjangan yang seharusnya tadi sudah sampai lokea alba, ternyata masih ada darahnya lagi, misalnya tetap ada darah yang berwarna merah. Kalau alba tadi kan harusnya sudah putih ya. Nah, itu masih ada darah merah misalnya. Ya, itu termasuk yang keadaannya abnormal. Kemudian ada yang lokeanya tidak lancar atau keluarnya tertahan, ya. Kemudian juga ada cairan yang berbau nanah atau berbau busuk, jadi keluar nanah atau busuk, kemudian ada rasa nyeri yang berlebihan. Nah, kalau pada pasien yang mengalami keluar cairan seperti nanah atau berbau busuk ini biasanya dia disertai dengan panas, ya. Panas tinggi berarti ada infeksi. Ya, itu sudah termasuk dalam tanda-tanda gejala infeksi. Baik, pada lokea tadi yang ada cairan, kemudian nanah dan berbau busuk tadi. Kemudian rasa nyeri yang berlebihan tadi. Tadi bisa dijelaskan ulang ya, misalnya kalau cairan berbau busuk atau ada nanahnya kemudian disertai rasa apa, badannya panas tadi, karena apa? Karena infeksi. Jadi bisa dipastikan jika nanti pasien yang datang kok lokeanya berbau busuk, kemudian ada nanahnya ya, kemudian apa namanya, badannya panas, berarti ibunya mengalami infeksi. Jadi sudah termasuk tanda-tanda infeksi gitu ya. Nah, kalau pada serviks bisa tolong dibacakan, Dek? Setelah persalinan, bentuk serviks agak menganga seperti corong berwarna merah kehitaman. Kemudian Konsistensi menjadi lunak, kadang terdapat perlukaan kecil. ya, kemudian lagi Setelah 18 jam pasca partum, serviks memendek dan konsistensi menjadi lebih padat dan kembali ke bentuk semula. Dan setelah bayi lahir, tangan masih bisa
masuk rongga rahim. Dan setelah 2 jam dapat dilalui oleh 2-3 jari, dan setelah 7 hari dapat dilalui 1 jam. Ya, jadi serviks ini setelah kita melahirkan misalnya ya, tangan segini ini bisa masuk semua. Ya, jadi kadang ada plasenta yang tertinggal toh, kita itu kan merogoh. Lah merogoh itu tangan kita yang segini itu bisa masuk semua. Karena ada pelebaran tadi. Tapi nanti dia akan mengecil sendiri ya setelah 7 hari itu baru bisa dimasukkan 1 jari aja. Tuh. Ya, jadi serviksnya besar karena kan bayi lahirnya juga besar ya. Ya. Kemudian di sini vagina biasanya mengalami ketegangan ya, atau dia nanti akan kembali seperti semula di 6-8 minggu pasca postpartum. Mungkin dari sini ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan, Dek. Ya, silakan. Izin menjawab, Bu. Untuk lokea itu adalah sekret cairan yang berasal dari kavum uteri dan vagina pada masa nifas. Ya, berarti lokea tadi ini ya berasal dari kavum uteri atau cairan yang memang keluar setelah proses persalinan yang terjadi pada masa nifas ya. Berarti sudah paham nih dengan apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian di sini ada ligamen-ligamen. Jadi ligamen, fascia dan diafragma ini dia akan meregang pada saat proses persalinan, kemudian pada saat bayinya lahir. Jadi dia akan berangsur-angsur menciut atau pulih kembali. Ya, tadinya yang bisa dimasukkan tangan segini, kemudian yang 1 minggu hanya 1 jari saja yang bisa masuk. Kemudian pada sistem perkemihan, biasanya yang di sistem perkemihan itu ini sebagian wanita itu mengalami dilatasi traktus urinaris ya. Kadang dia nggak bisa ngempet pipis ya, karena tadi kan memang ada peregangan otot-otot itu ya. Jadi seperti itu bisa menyebabkan. Jadi nanti dia akan sembuh selama 1-2 hari setelah melahirkan atau postpartum, 1-2 hari postpartum. Ya. Biasanya juga protein urinnya dia akan positif 1 ya. Itu sudah termasuk protein urina yang ringan, yang positif 1 itu karena kelebihan protein dalam sel otot uterus. Ya, ini biasanya terjadi pada 50% wanita. Nah, pada sistem pencernaan nih, biasanya kan ibu yang nifas itu kan pasti sering lapar, apalagi dalam proses menyusui ya. Jadi ibunya itu dibiasakan boleh makan, memang setelah menyusui silahkan makan. Pastikan terasa lapar, karena apa? Karena sari-sarinya sudah diserap atau sudah masuk dalam ASI, kemudian diserap oleh bayinya. Ya. Kemudian di sini juga ada penurunan tonus dan motilitas otot traktus ya. Jadi dia menetap selama waktu yang singkat dari setelah bayi baru lahir. Biasanya kan memang ibu-ibu yang menyusui itu pasti ada rasa lapar yang berlebih gitu ya. Jadi nanti kalau ikut mertua misalnya, kalau mau makan setelah menyusui mau makan boleh-boleh aja, jangan sampai malu. Nanti kalau kurang asupan makan juga kurang buat bayinya, akan berpengaruh terhadap produksi ASI-nya. Kemudian ada sistem endokrin atau hormon plasenta. Ya, jadi pengeluaran plasenta itu menyebabkan penurunan signifikan dari hormon plasenta laktogen atau bisa disebut dengan HPL. Kemudian ada hormon estrogen, ya, kristal, ya, ini. Jadi dia akan mengalami penurunan dengan kadar terendah kira-kira selama 1 minggu postpartum. PP itu postpartum ya, atau bisa disebut dengan asuhan masa pasca nifas atau setelah melahirkan. Jadi biasanya kalau pada wanita yang memang tidak menyusui, kadar estrogennya itu 2 kali akan meningkat pada minggu kedua ya. Makanya kalau pada masa menyusui itu bisa digunakan sebagai KB alamiah ya. Karena proses untuk kembalinya haid kembali itu lebih lama daripada ibu yang tidak menyusui. Karena kan kadar hormon prolaktinnya juga meningkat gitu ya. Kemudian ada sistem hematologi. Nah, di sini ada hematokrit dan
hemoglobin ya. Kira-kira setelah 72 jam pertama setelah bayi lahir itu volume plasma yang hilang lebih besar dari sel yang hilang atau darah yang hilang pada proses persalinan. Karena pada saat persalinan itu kan darah itu pasti akan keluar sekitar kurang lebih 500 cc atau kurang dari 500 cc. Kalau sudah lebih dari 500 cc berarti ibunya mengalami perdarahan ya. Kemudian perubahan tanda-tanda vital. Biasanya setelah melahirkan memang ibunya pada masa ini ya temperaturnya memang akan meningkat. Ya, berikut suhu tubuhnya. Kemudian nanti itu akan kembali setelah 24 jam ya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Izin bertanya, untuk kira-kira masa nifas itu berapa lama ya? Ya, masa nifas itu sekitar 4-6 minggu. Ya, proses terjadinya masa nifas. Oke, pada perkuliahan hari ini ada yang perlu didiskusikan lagi? Untuk penugasannya, silahkan nanti mencari jurnal tentang perubahan fisiologi yang mungkin terjadi pada masa nifas. Itu ya. Untuk siang hari ini kita cukupkan diskusi kita. Nanti kalau tidak jelas, silahkan tanya ke ruang dosen atau di grup tele yang sudah kita buat gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.